4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 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 Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Semuanya baik? Kalau semuanya baik, coba Kak Vera mulai jempolnya diangkat. Wah, jempolnya udah diangkat semua. Sekarang tepuk tangan 3 kali. 1, 2, 3. Hore! Wah, hebat semua ya. Benar, di sini Kak Vera lihat semuanya sehat-sehat. Sudah siap untuk ke sekolah minggu. Kak Vera juga lihat semuanya sudah berpakaian rapi, cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua. Untuk Kak Vera tahu apakah adik-adik semua semangat? Coba tunjukkan semangat kalian semuanya. Bangun berdiri, nggak duduk lagi, sudah berdiri. Ah, sudah berdiri. Sekarang ikuti gerakan Kak Vera ya. Tepuknya 3 kali. 1, 2, 3. Hore! Pastinya lompat harus lebih tinggi dari Kak Vera ya. Yang semangat loncatnya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hore! Yeay! Ada sukacita, kita mau bilang yes. Sekali lagi ya, ada sukacita adik-adik. Yes! Ayo ajak papa, mama yang ada di sebelah. Kita mau bilang yes sama-sama kalau Kak Vera tanya, oke? Siap? Ada sukacita? Yes! Sekali lagi, ada sukacita? Yes! Yuk kita semua mau menyanyi sukacitaku.
kita semua mau berdoa ya. Kita mau melanjutkan ibadah, tapi sebelumnya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan izinkan kami untuk datang ke sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami bersuka cita. Kami senang sekali karena hari ini kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Sehingga kami nanti boleh mengerti akan firman Tuhan. Kami juga boleh bersuka cita karena kami memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Semuanya bilang amin. Hari ini kita mau menjadi pekerja-pekerja Kristus. Jadi anak-anak Tuhan yang keren. Melayani Tuhan Yesus dengan luar biasa. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Wah, kita sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Yuk, kita mau menyanyi, kita mau mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku
adik-adik, semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Bu Elvi berharap kalian semua tetap semangat ya, walaupun kita masih beribadah secara online. Tetap setia mengikuti ibadahnya. Sekarang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita minta supaya Tuhan sendiri yang menolong kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan untuk kami belajar firman-Mu. Berkati supaya melalui firman-Mu pagi hari ini, kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mau kemana ini Pak, pagi-pagi Pak? Ada Bu Elvi. Ini Bu, saya mau pergi mancing, mumpung masih libur. Oh, memancing. Semoga hari ini mendapat ikan yang banyak ya Pak ya. Sip Bu, terima kasih. Silakan Pak, Ya. berhati-hati ya Pak ya. Pamit dulu ya Bu. Monggo Pak. Anak-anak, apakah ada di antara kalian yang juga suka memancing? Mungkin ada ya, bahkan sering memancing bersama kakak atau mungkin bersama papa. Ada orang yang memancing ikan untuk mengisi waktu luang. Seperti Pak Yosef tadi, karena libur, beliau pergi mancing ikan. Nah, kalau kalian mancing ikan dan dapat ikan, bagaimana perasaan kalian? Pasti senang ya. Nah, ada beberapa orang yang mencari ikan bukan karena punya waktu luang, tapi mereka mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Nah, orang yang pekerjaannya mencari ikan disebut nelayan. Tentu saja nelayan tidak menangkap ikan menggunakan pancing dengan umpan cacing, tapi mereka menggunakan jala atau jaring yang besar seperti ini dan memakai kapal atau perahu yang juga besar. Kenapa? Supaya mereka bisa menangkap ikan dengan lebih banyak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah 4 orang nelayan yang ada di dalam Alkitab. Mereka adalah nelayan-nelayan di Danau Galilea atau Danau Genesaret. 4 nelayan ini siapa saja? Lalu apa yang sedang mereka kerjakan? Mereka adalah 4 nelayan yang diajak untuk melayani Tuhan Yesus. Mau tahu siapa saja mereka? Ya, kita akan membaca bersama-sama dalam Alkitab. Sudah siap ya semua Alkitabnya? Kalian bisa membuka Lukas 5 ayat pertama sampai 11. Ibu Elvi akan membaca dan anak-anak juga membaca di rumah ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai di Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya.
Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Pagi itu, seperti biasanya, Simon Petrus, ya, nama nelayan tadi, Simon Petrus, kemudian Andreas, kemudian ada Yohanes dan juga ada Yakobus. Pagi hari itu mereka ada di tepi Danau Genesaret, atau kalau kalian lebih kenal, Danau Galilea. Mereka sedang membersihkan jala dan juga merapikannya. Setelah sepanjang malam mereka menggunakan jala itu untuk menangkap ikan. Walaupun tadi malam mereka tidak menangkap seekor ikan pun. Nah, anak-anak, tidak jauh dari mereka, nampak Yesus sedang dikelilingi banyak orang. Pada waktu itu, berita tentang pengajaran Yesus dan mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus sudah tersebar kemana-mana. Sehingga ada banyak orang yang ingin datang mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Juga mereka mau disembuhkan. Karena mereka mungkin ada dari antara mereka yang juga menderita sakit. Karena itu ada begitu banyak orang yang dengan semangat mau datang dan mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kemudian Yesus naik ke atas perahu Petrus. Dan dia meminta supaya Simon Petrus mendorong perahunya sedikit menjauhi pinggir danau. Yesus naik dalam perahu itu, dia duduk, kemudian dia mengajar orang banyak itu dari atas perahu. Selang beberapa waktu, setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, dan orang banyak tadi sudah pulang, Yesus berkata kepada Simon Petrus untuk membawanya bersama dengan perahu itu ke bagian danau yang lebih dalam, agak ke tengah gitu ya. Untuk apa? Mau menangkap ikan. Nah, menurut kalian, apakah Petrus akan mengikuti atau mentaati perintah Tuhan untuk menyebarkan jala? Karena sepanjang malam, ya, tadi malam berjam-jam lamanya dia bersama dengan teman-teman sesama nelayan itu mencoba mencari ikan, menangkap ikan. Tapi mereka tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Padahal jala itu sudah ditebar ke kanannya kapal, sudah ditebar ke kirinya kapal, sudah ditebar di sana, di sini. Wah, tidak ada satu ekor pun yang ada di dalam jaring mereka. Mungkin saja Simon Petrus dan teman-teman sudah merasa capek, pengen pulang saja supaya cepat beristirahat, mau tidur. Mereka sudah lelah, sudah sepanjang malam begadang mencari ikan. Tetapi mari kita dengar apa jawab Petrus terhadap perintah Tuhan itu. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Wah, luar biasa ya. Ternyata Petrus mau taat. Meskipun dia capek, meskipun dia ngantuk mungkin, tapi dia mau mentaati apa yang Yesus perintahkan. Dia taat karena Petrus mengenal Yesus. Dia mengasihi Yesus dan dia percaya kepada Yesus.
Karena itu, perlahan-lahan jala itu diturunkan. Dan ketika Petrus merasakan jala itu sedikit berat, lalu berat, tambah berat, makin berat, sampai dia lihat, aduh, jalanya mau putus. Dengan segera Petrus memanggil teman-temannya yang ada di perahu yang lain. Sini tolong, bantu aku mengangkat jala. Ketika mereka mengangkat jala itu dari air, wow, ikan yang mereka dapatkan sangat banyak. Bahkan perahu mereka hampir tenggelam karena saking banyaknya ikan. Ini sesuatu yang luar biasa. Mengapa? Karena selama mereka menjadi nelayan, belum pernah sekalipun mereka menangkap ikan sebanyak itu. Nah, anak-anak, menurut kalian, apakah Yesus membuat mujizat itu, melakukan mujizat itu supaya Petrus dan teman-temannya mendapatkan ikan yang banyak, sehingga mereka bisa menjual dan mendapatkan uang juga yang banyak? Tentu tidak ya. Yesus melakukan itu supaya Petrus mengerti siapa Yesus. Yesus membuat mujizat supaya mereka mengerti bahwa Dia adalah Allah. Allah yang berkuasa atas alam. Allah yang berkuasa atas ikan di lautan. Dia adalah Allah yang berkuasa atas semesta alam. Kembali kepada Petrus. Begitu dia melihat ikan dalam jumlah yang sangat banyak, yang hampir membuat perahu mereka tenggelam, dia menyadari bahwa dia saat itu sedang ada di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Allah alam semesta yang kudus. Dan kemudian dia tersungkur. Dan dia berkata, Pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia. Jadi walaupun tadi Petrus mengatakan dia, pergilah Tuhan, tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan bilang bahwa mereka akan menjadi penjala manusia. Apa itu penjala manusia? Pakai jaring? Tentu tidak ya. Tuhan mau Petrus memperkenalkan siapa Yesus kepada banyak orang dan membawa mereka menjadi bagian keluarga kerajaan Allah. Lalu setelah mereka sampai di pinggir danau, Petrus dan teman-temannya meninggalkan semuanya dan mereka pergi mengikuti Yesus. Mereka belajar banyak hal dan mereka juga melayani Tuhan Yesus. Nah lalu, apa yang bisa kalian lakukan untuk menjadi penjala manusia? Pasti ada. Karena apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Petrus itu juga disampaikan Yesus untuk kita semua. Kalau kalian mengenal Allah, kalian mengasihi Yesus, kalian juga bisa menjadi penjala manusia. Apa saja yang bisa kalian lakukan supaya bisa menjadi penjala manusia? Perhatikan ya, ada 3 hal. Yang pertama, kalian bisa menceritakan siapa Yesus kepada teman-teman kalian. Sampaikan kepada mereka bahwa Yesus adalah juru selamat yang sudah mengampuni dosa dan menyelamatkan kalian. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengajak mereka, mengajak teman-teman kalian untuk mengikuti ibadah. Kan masih online, tidak masalah. Kalian tetap ingatkan teman-teman yang lain. Jangan lupa, besok ibadah sekolah minggu online ya. Yang ketiga, kalian bisa melakukan hal-hal yang baik. Melakukan perbuatan yang baik. Menjadi anak-anak yang baik. Dengan cara berteman dengan siapa saja, taat pada orang tua, tidak suka berbohong, dan rajin berdoa tentunya, juga membaca Alkitab. Kalau orang-orang melihat ada kasih Yesus di dalam diri kalian, pasti mereka mau mendengarkan apa saja yang kalian katakan. Termasuk kalau kalian menceritakan tentang siapa Yesus
yang adalah juru selamat itu. Jadi, ingat ya anak-anak, bahwa kalian semua bisa menjadi penjala manusia dengan 3M tadi. M yang pertama, menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. M yang kedua, mengajak orang lain untuk datang beribadah. M yang ketiga, melakukan perbuatan atau hal-hal yang baik. Tetap semangat, karena kita semua dijadikan Tuhan sebagai penjala manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong setiap kami supaya kami bisa menjadi penjala-penjala manusia yang bisa kami bawa datang untuk memuliakan nama Tuhan. Mampukan kami supaya kami tetap menjadi anak-anak yang membawa berkat bagi teman-teman kami atau siapapun yang bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Matius 4 ayat 19. Begini bunyinya, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan. Persembahan untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Pastinya persembahan yang terbaik yang kita punya. Yuk siapkan persembahannya ya, siapkan amplopnya. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita sudah memberikan persembahan yang terbaik. Yuk, sekarang kita mau menyerahkan persembahan ini untuk Tuhan Yesus. Kita mau doa ya adik-adik. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami ya. Pakailah persembahan kami untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Nah, sekarang apakah kalian sudah menyiapkan semua bahannya untuk membuat aktivitas kita hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai membuat aktivitas minggu ini. Adik-adik, pasti sudah menyiapkan alat dan bahannya kan? 4 lembar kertas lipat, 1 buah sedotan, gunting, alat tulis, dan isolasi. Jangan lupa seutas benang. Langkah pertama, adik-adik buat gambar ikan ya di keempat kertasnya. Lalu adik-adik gunting. Setelah adik-adik gunting, adik-adik boleh hias ya, diberi mata, diberi mulut, dan diberi ekor. Setelah itu, adik-adik tulis ayat hafalan adik-adik. Dan jangan lupa 3M, menceritakan,
mengajak, dan melakukan. Nah, setelah adik-adik tulis, adik-adik ambil sedotan, adik-adik ikat seutas benang pada ujung sedotan, lalu tempelkan ikan-ikannya. Aktivitas kita sudah selesai. Nah, anak-anak, ini aktivitas Bu Elvi minggu ini. Apakah punya kalian sudah jadi? Ya, hari ini kita diingatkan melalui ayat hafalan kita, Matius 4 ayat 19. Kalian bisa tuliskan di ikan kalian yang pertama ya. Kemudian ada 3M tadi ya, supaya kalian bisa menjadi penjala manusia. Caranya apa? Yang pertama, menceritakan. Kemudian M kedua, kalian bisa mengajak. Mengajak apa? Mengajak beribadah, jangan lupa. Dan M yang terakhir, melakukan hal-hal yang baik. Jangan lupa, setelah kalian menyelesaikan membuat aktivitas, kalian bisa difoto, kemudian kirim ke grup kelas ya, beserta foto kalian juga tentunya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.